Oke, menyelesaikan masalah dengan pikiran, betul? Betul? Terus? Oke. Itu definisi pegang umum. kata-kata Terus masalahnya ya. apa? Oke. Loh, kok pegang kata-kata itu pegang definisi ya. umum, bro? Oke, sekarang Terus? aku tanya boleh? Apa yang mau kau tanya? Ya, anak itu kenapa? Apakah Tuhan yang kau sembah itu masuk akal? Tuhan yang kusembah ketika Allah sampaikan tentang dirinya masuk akal lah. Tuhanku masuk akal. Itu bedanya kita, Kak. Jebret, selesai ya. Lu punya Tuhan tuh masuk akal. Kalau kita berarti agama kau nggak masuk akal. Oh ya udah, agama nggak masuk akal, ngapain ngobrol di sini? Yang ku bilang tuh Tuhan. Tuhan nggak masuk akal. Yaudah, nggak masuk Tuhan logika. kau nggak masuk akal. Sekarang ku tanya, Tuhan kau pernah nggak di dunia? Bisa mati di dunia, pernah kan? Pernah kan dia berada di ruang dan waktu? Oh ya. Tuhan kau pernah imanen, Dek. Sesuatu yang imanen masuk sejarah itu masuk akal, namanya Tuhan kau. Oh iya. Yang sekarang, tidak masuk akal itu Tuhan kembali. Kau yang berbentuk roh. Gini, diam dulu. Ketika diam dulu. Gantian dong, aku belum selesai. Okay. Orang ini aneh, teman-teman. Dia mengatakan Tuhannya nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kau yang Trinitas. Tapi Tuhan kau yang berwujud manusia itu masuk akal. Karena dia mati, makan, lapar, tidur di perahu. Dia bermukjizat sebagai seorang nabi, itu masuk akal. Karena nabi itu punya kekuatan Tuhan, itu masuk akal. Karena dia nabi, utusan Tuhan. Yang kemanusiaannya itu masuk akal. Makanya yang berarti ketika kau bilang Tuhan, berarti ketika kau bilang Tuhan kau nggak masuk akal. Berarti ketika kau bilang bahwa Yesus tak masuk, Yesus itu masuk akal dan yang lain tidak masuk akal, Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Justru nggak masuk akalnya dia. Contoh, lu punya Al-Quran bilang kata kau ini dia gimana? Ini dilahirkan konsisten nggak ini? Dia kata kau Yesus mana? Itu coba, masuk akal. Aku tanya, kau percaya nggak dengan Nabi lu Isa? Nabi Isa jelas. Nabi Isa itu adalah sesuatu yang memang kejadian beyond logic. Karena dia dilahirkan dari Apa? Kau nggak ngerti beyond logic kau? Di luar penalaran. Saya nggak ngerti ternyata beyond logic. Udah kalau ngerti diam dulu, nanti ku ajarkan. Gak masuk akal kan? Kehadiran Nabi Isa itu memang tidak masuk akal beyond logic. Nah, itu dia. Tuhan tuh nggak masuk akal. Tuhan kau masuk akal. Dengar dulu, Dek. Kau yang bilang tadi tuh. Diam dulu. Kau ini yang kontradiksi. Ketika kau bicara tentang kelahiran Nabi Isa itu beyond logic. Makanya kau laki-laki tapi kontradiksi dengan diri sendiri. Kau yang bilang Tuhan kau nggak masuk akal. Lemah kau. Emang kau standar ganda loh, kau yang aku nggak mau lo ngomong sama orang yang sok-sokan tapi dia sendiri yang menentang. Dia bilang Tuhannya nggak masuk akal, tapi dia bilang kemanusiaan Tuhannya masuk akal. Kata dia, berarti Tuhan kau yang manusia itu bukan Tuhan. Clear. Udah selesai diskusi, apa lagi yang mau kau bahas? Ya udah, berarti Yesus yang manusia kalau bukan dia Tuhan, manusianya teman-teman. Masuk akal. Yang bikin dia nggak masuk akal itu yang bikin kami percaya bahwa yang di dalam dia itu yang layak disembah gitu. Udah selesai diskusi kita. Berarti si lelaki ini ya udah aman. Dengar teman-teman ya. Dia mengatakan Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhannya yang manusia masuk akal. Berarti Yesus yang manusia bukan Tuhan. Clear kan? Apalagi yang mau didiskusikan. Udah ya. Oke ya. Yesus bukan Tuhan. Iya takut ya, aku takut sama kau. Iya aku takut ya. Kalau main logika. Iya kau menang. Iya kau menang. Iya. Logika kau menang pokoknya. Pokoknya Tuhan kau yang manusia masuk akal yang. Nandar aja. Iya. Yesus aja nggak berani lawan kau kode. Ya yakin aku. Yesus nggak berani lawan kode. Kau hebat. Udah ya. Anak itu hebat teman-teman. Yesus saja akan mengaku kalah di depan anak itu. Kenapa? Tuhannya yang manusia masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal. Ya udah berarti Tuhannya yang manusia bukan Tuhan sudah. Karena menurut dia Tuhan nggak masuk akal. Dan Yesus sebagai manusia masuk akal. Berarti Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Simple kan guys? Pintar kan dia kan? Ya udah kalah aku sudah. Hebat kode. Apa yang mau diinikan? Diskusi sama Uni Rifani kalau pengen menang kalian. Aku mah kalah aja udah. Kalian pintar pokoknya udah ya. Udah aku gak cari menang kalah, aku cari ilmu ya, ingin menyampaikan ilmu dan cari ilmu. Oke lanjut. Apakah betul teman-teman Kristen meyakini Tuhannya bersisilah? Itu aja kita konfirmasi. Apakah betul nenek moyang Yesus itu pezina, penipu, pedofil dan juga pesundal? Kenapa saya tanyakan begitu? Kan bentar ya Tiara ya. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena rata-rata orang Kristen ini punya standar ganda. Nabi Muhammad dituduh nggak bisa ada buktinya. Dikatakan Nabi Muhammad meniduri menantu. Padahal nggak ada itu terbukti. Yang meniduri menantu adalah nenek moyang Tuhannya Yehuda.
Dibilang Nabi Muhammad cabul. Padahal yang cabul adalah Tuhan dan juga Nabi dalam kitab mereka. Makanya saya bingung sama orang Kristen. Kenapa kalian menerima nenek moyang Tuhan pesundal, penipu, pelacur dan juga pezina, tapi kalian menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak kalian bisa buktikan gitu loh. Kalian sehat nggak? Gitu loh pertanyaan aku. Silakan dibuka dulu camnya Tiara Angela. Gimana caranya ya? Oke. Tolong Oh nggak bisa brother, nggak bisa karena pengikutnya masih sedikit. Oh ya. Yaudah deh gini aja deh, kalau gitu masih pengikutnya masih sedikit. Anda konfirmasi aja deh, biar nggak ini ya. Tapi saya nggak mau diskusi dengan orang nggak jelas ya. Anda jawab aja, apa betul nenek moyang Tuhan Anda pezina, penipu, pedofil dan pesundal? Oh ya, Tuhan Yesus punya nenek moyang seperti yang Anda katakan itu benar, tapi Tuhan Yesus lahir untuk supaya menjadi contoh, menjadi Tuhan, supaya nenek berarti moyang betul-betul punya nenek moyang Tuhan Anda mereka gitu. itu nenek moyang Tuhan itu diampuni dosanya dan nenek moyang Tuhan. Jadi begini. Walaupun dia penipu, walaupun dia pesundal, walaupun dia pezina, diampuni karena itu nenek moyang Tuhan, begitu. Ya kalau orangnya bertobat kan diampuni atau memang Tuhan ada gitu bertobat mereka yang memang ada. Yakub bertobat, Daud bertobat, Yehuda bertobat, Rahab bertobat gitu. Memang ada tertulis. Anda sudah baca ayatnya memang. Oh ternyata kalau nenek moyang Tuhan bertobat diampuni ya guys. Kalau orang lain nggak diampuni ya, orang lain dibunuhi Tuhan ya. Berarti nenek berarti ada bilang dibunuh ya? Ada Uza cuman teledor kepegang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan Anda tanpa dikasih kesempatan bertobat. Arhan mengambil harta rampasan, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberi kesempatan bertobat. Si Onan nggak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Anak-anak suku Amalek yang katanya menyembah ke Allah lain dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Giliran nenek moyang Tuhan berzina, menipu, bersundal, diampuni Tuhan ya. Berarti seolah-olah kayak nepotisme ya Tuhannya ya. Berarti memang kolusi ya. Anda kayaknya orangnya mendalami sekali Alkitab. Oh, saya dalami banget. Makanya saya sampai sekarang tuh masih bingung gitu loh. Kenapa nenek moyangnya Yesus yang berzina, menipu, bersundal itu kok diampuni ya? Sementara Uza nggak sengaja pegang tabut Tuhan dibunuh. Onan tembak luar nggak mau mengambil istri kakaknya dibunuh. Arhan cuman mencuri nggak dikasih kesempatan dibunuh. Anak-anak kecil suku Amalek dibunuh. Anak-anak kecil di zamannya saya dibunuh. Kenapa ya kok Tuhan kalian? Bahkan dalam kitab Imamat orang Israel tidak boleh diperbudak lama-lama. Kalau orang lain boleh diperbudak lama-lama. Orang Israel nggak boleh makan bangkai, tapi bangkai boleh dijual bangsa lain. Kok Tuhannya kayak rasis banget ya? Kayak cuma milih-milih doang gitu. Memang gitu ya? Makasih sudah atas pengetahuannya. Saya bicara sedikit. Maksudnya begini. Boleh. Ya boleh. Terima kasih. Kalau bicara tentang perdebatan itu, ya kita tidak usah perlu ambil dari nenek moyangnya. Bicara tentang Yesus dan Muhammad. Kalau Yesus itu dia suci, dia tidak pernah. Kalau Muhammad itu melakukan pedofil, sama seperti nenek moyangnya Tuhan. Nah itu bedanya. Jadi kalau Yesus suci. Apple to apple, sebentar, harusnya, coba definisi Muhammad, pedofil itu apa definisinya? Definisi pedofil apa? Ya ini mengawini anak kecil kan. Kalau begitu nenek moyang Tuhan yang pedofil juga. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Keluarga Tuhanmu semuanya rata-rata pedofil. Karena orang udah. Aduh, kamu udah lah nggak buka kayak menghujat lagi ya. Udah deh kamu turun, udah nggak buka kayak menghujat. Pedofil itu nih ilmu nih buat kalian orang Kristen nih, biar nggak bodoh-bodoh amat lah jadi orang ya. Pedofil itu artinya adalah adanya kecenderungan seksual terhadap anak kecil, doyannya berhubungan badan dengan anak kecil. Coba buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, bocil menurut kalian, nenek moyang kalian semua pedofil. Ya. Banyak nenek moyang kalian itu yang nikah dengan anak 10 tahun, 12, bahkan ibu Tuhan kalian itu adalah korban pedofil. Ya, bahkan Ribka itu korban pedofilia, bahkan Yahudi itu melegitimasi pedofilia. Bahkan kalian agama pedofilia karena tidak ada batasan pernikahan di agama kalian umurnya berapa. Kalau tidak ada larangan menikah dengan anak umur 1 tahun, kalian boleh meniduri anak umur 1 tahun karena nggak ada larangannya. Agama kalian tuh agama pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, di agama kalian emang ada larangan menikahi anak umur 1 hari? Nggak ada. Di kami ada perintah menikahi anak baligh.
Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Isa umur 9 tahun, nggak bisa disamain bentuk tubuh orang 9 tahun zaman dulu dengan sekarang. Jangan menghujat Nabi Muhammad kalau nenek moyang Tuhan kalian saja pedofil, pezina, penipu, dan pesundal. Bikin malu keluarga Yesus kalian. Nabi Muhammad kalian fitnah. Nenek moyang Tuhan kalian pelaku kejahatan tapi nggak dihukum Tuhan, dilegitimasi sama Tuhan. Jangan ya dek menghujat di depan saya, malu segereja nanti ya. Saya cuman mau bertanya doang kok. Tadi sudah diakui oleh 2 Kristen ya. Yesus punya nenek moyang, fix Yesus itu hasil dari sperma. 2 kali orang Kristen bilang punya nenek moyang Tuhannya ya. Lanjut. Heri Hernawan, muslim atau non muslim? Halo Heri. Heri sepakat Tuhan punya nenek moyang? Tuhan punya nenek moyang aja tuh diakui. Saya udah jujur loh tuh kawan-kawan kita Kristen loh. Tuhannya punya nenek moyang ya guys. Bukan cuman kita yang punya nenek moyang. Tuhannya orang Kristen juga punya nenek moyang. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, biar aja. Nggak ada hak kok Tuhannya. Suka-suka Tuhan lah. Kan ada lagunya. Suka-suka Tuhan gitu. Halo Mesra Hutapea, muslim non muslim. Tuhan punya nenek moyang guys. Halo Mesra Hutapea. Oh iya. Halo Mesra Hutapea. Ya silakan dibuka cam saudari. Ya silakan dibuka camnya. Udah bisa jangan bohong atuh. Nggak boleh lo anak Teos kok sukanya bohong sih, nggak boleh atuh. Enggak, tadi kan Anda bilang. Udah bisa sister buka cam, jangan tipu-tipu lah. Kok bilangnya nggak bisa open cam, udah bisa buka cam tuh. Tadi kan Anda bilang. Anak Teos tentang jangan suka berbohong saudariku, nggak baik sebagai anak Teos, anak dewa nggak boleh berbohong. Kalau kami hamba Allah, kalau kami berbohong bukan Allah yang ada dalam diri kami. Kalau kamu sebagai anak Teos berbohong, seolah-olah Tuhan dalam diri kamu mengajarkan kamu berbohong adekku. Buka saja camnya, saya nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Buka camnya aja dek. Ya harus on cam. Kalau nggak on cam nggak bisa. Orang nggak on cam menghujat nanti. Orang Kristen kebiasaannya gitu. Kalau naik di koma Islam akun fake menghujat nanti deh. Nggak mau Uni ya. Hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya menjawab. Nggak percaya. Orang Kristen suka bohong di Panuni ini nggak percaya ya dek ya. Kalau nggak mau buka cam ya udah turun aja. Turun ya dek. Mau buka cam nggak? Enggak. Ya udah bye bye salam. Ya udah turun. Ya udah bye bye. Nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Tadi tuh dikasih kesempatan satu malah menghujat nuduh Nabi Muhammad pedofil, disuruh kasih bukti nggak ngerti arti pedofil juga nggak ngerti. Jangan ya dek, nggak boleh gitu, nggak bagus. Saya nggak percaya sama orang Kristen soalnya udah sering dibohongin saya. Ya katanya ada tuh Daud bukan nabi. Tahu-tahu di kitabnya tuh Daud nabi itu. Habis itu masih juga nekat. Gak mau sama orang Kristen ngaku-ngaku gak percaya. Saya ditampar pipi kiri kasih kanan Uni. Sherlock dong dek, kita mau nampar pipi kamu. Bukan begitu maksudnya. Gak usah lah kami dibohong-bohongin umat Islam ya. Saya gak mau dibohongin ya. AR Sound, muslim non muslim. Halo AR Sound. Oke, turun ya brother. Jadi gini teman-teman, kita ini lagi nggak debat. Unirifa lagi nggak mau debat. Unirifa cuman mau mengkonfirmasi doang. Benarkah nenek moyang Yesus itu pezina, pesundal, pedofil dan penipu dan mentidur dengan menantu, ngambil bini orang, ngambil menantu, ngembat menantu, ngambil bini orang, bersundal. Cuma nanya gitu doang kok. Soalnya saya shock gitu loh, kaget saya baca Bible gitu loh. Kok Tuhannya orang Kristen begini nenek moyangnya gitu loh. Gitu doang. Jangan marah lah, kan Unirifa pengen tahu bagaimana cara memahaminya. Masa Tuhan punya nenek moyang kan begitu. Oke ya gitu. Nah sekarang gini. Jadi begini teman-teman Kristen, kenapa Unirifa bertanya tentang hal itu? Karena di dalam Islam yang namanya Tuhan punya nenek moyang itu, maka dia bukan nenek Tuhan lagi gitu, karena dia punya nenek moyang.
Berarti Tuhan kalau punya nenek moyang berarti ada keluarga Tuhan, dan anehnya ketika nenek moyang Tuhan berdosa tidak dihukum Tuhan. Ini aku seolah-olah memahami Tuhannya orang Kristen ini nepotisme gitu loh. Giliran nenek moyang Tuhan berzina tidak dihukum, ambil bini orang tidak dihukum sesuai sebagaimana mestinya, dikasih toleransi. Menipu malah diridoi sama Tuhannya, mengambil menantu malah diiyakan sama Tuhannya. Nah jadi apa iya Yesus tuh punya nenek moyang, terus nenek moyangnya berbuat bejat malah diampuni gitu? Karena dia nenek moyang Yesus kah? Ini kan menjadi pertanyaan Uniripa gitu loh. Kan pertanyaan saya, nggak usah marah-marah lah. Kan saya cuma bertanya doang, masa ditanya aja, aduh bokong air panas, ntar dulu cari tempat duduknya diturunin dulu biar nggak panas gitu loh. Kalian mah otaknya yang panas, saya mah bokong yang panas mah. Jangan gitu, jangan marah-marah sama saya. Urus dulu yang di Sukabumi. Ngapain, kan orang Sukabumi udah ngurusin. Ngapain saya harus turun tangan di situ? Apa perlu saya yang minta supaya tidak mengizinkan gereja di mayoritas Islam? Nggak mungkin kan? Ngapain saya harus ngurusin itu? Emang saya adalah komunitas pecinta gereja? Kan bukan. Saya juga bukan komunitas pecinta Sukabumi. Kenapa saya harus ngurus? Masa Sukabumi udah ada yang ngurus tahu? Kan ada di situ bupatinya, ada RT-nya, ada RW-nya. Masa saya harus ikut campur? Itu bukan urusan saya. Saya bukan orang Sukabumi, tanya begitu. Gitu loh. Saya tuh cuma nanya doang, saya nggak menghujat. Kenapa sih kalian marah-marah? Apa betul Tuhan punya nenek moyang? Apa iya nenek moyangnya pezina, pedofil, pesundal, dan penipu? Apa iya setelah keempat kejahatan ini dilakukan nenek moyang? Aduh bang, ada. Halo, selamat. Bang, jauh dulu bang, ada musik bang. Perempuan krempeng, kurus. Aduh, anak Teos masuk udah menyerang pribadi. Pasti lagi genjot tadi malam ya mbak ya. Sampai kurus begini nih. Tidak pernah ada isi. Jangan marah ya. Jangan marah sama dia ya. Itu Tuhannya yang ngajarin dia bicara begitu ya. Karena Tuhan lagi bicara dalam dirinya. Umat Islam jangan kaget kalau anak-anak dewa begitu. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu ketika dibaptis diurapi Roh Kudus dan berbicara diajari sama Roh Kudus, kata orang Kristen. Jadi kalau dia memikirkan tentang kelamin, menghujat pribadi, itu bukan mereka yang salah lah. Tapi Tuhan dalam dirinya mengajarkan mereka bicara begitu, kata orang Kristen ya. Kata orang Kristen, bukan kata saya. Kecuali diakui kalau orang Kristen hanya punya roh setan, bukan punya roh Tuhan. Tapi karena mereka mengaku anak Tuhan, ya kan? Mungkin karena dia anak Tuhan, makanya bebaslah menghujat orang, gak apa-apa. Ya kan mereka begitu, kan dosanya sudah ditebus. Kalau kita kan gak boleh. Kita kalau menghujat nanti kita dihakimi, dia umil hisab. Kalau mereka gak apa-apa, karena Yesus sudah mati menebus dosa mereka. Nenek moyang Yesus saja pesundal, pezina, pedofil, dan gak masalah. Apalagi anak-anaknya. Nenek moyangnya aja boleh, apalagi anak-anaknya ini, anak-anak dewa ini barusan. Jadi gak masalah, kan masuk surga nanti mereka tetap. Karena kan anak-anak Tuhan itu. Jadi jangan marah umat Islam ya dengan kelakuan anak-anak dewa pada malam ini ya. Gak apa-apa, aku mah udah biasa dihujat sama anak-anak dewa. Soalnya anak-anak dewa itu memang begitu. Biarin aja lah. Yang penting kita jangan ikuti ya kelakuan anak-anak dewa itu ya. Halo, bisa buka cam? Halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Iya. Muslim? Iya, alhamdulillah Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Itu gara-gara si abang itu lah yang tadi ngomong, makanya aku kepencet dia. Udah nggak apa, biarin aja lah bang. Mereka itu kata orang Kristen kepada saya, orang Kristen itu kalau bicara itu dikuasai Roh Kudus bang. Jadi jangan salahkan mereka. Memang Tuhan dalam dirinya yang ngajarin mereka begitu, kata mereka. Jadi kita mau ngelawan Tuhan mereka kan nggak mungkin. Masa kita berantem sama Tuhannya orang Kristen, kan nggak enak kita kan. Udah iya aja, nggak apa-apa. Anggap aja lah kita takut, nggak apa-apa. Saya mah takut sama Tuhannya orang Kristen, takut dikutuk jadi pohon ara nanti bang. Kasih ya bang ya. Soalnya jujur saya takut teman-teman. Kenapa? Dulu waktu Yesus masih di dunia, pohon ara nggak berbuah, dikutuk sampai kering. Saya khawatir kalau di dalam dirinya orang Kristen ada Roh Kudus, nanti saya dikutuk sampai kering. Saya capek-capek minum vitamin, cantik begini, jadi kering nanti kerontang. Ya kan, saya nggak mau bertengkar sama Tuhannya orang Kristen, nggak mau. Saya maunya diskusi sama mereka.
Tapi kalau saya dikata-katain sama mereka, ya udahlah biarin aja lah. Nggak apa-apalah, kita belajar aja supaya kita nggak ngikutin cara-cara mereka ya. Mereka tuh udah dijamin masuk surga, kita belum. Kita nggak boleh sembarangan ya. Kalau mereka tuh dosanya udah ditebus. Jadi mereka misalkannya mau menghujat mah udah bebas lah. Nggak apa-apa lah. Kalau kita nggak boleh menghujat. Soalnya kita bukan anak-anak Tuhan. Kita ini hamba Allah. Yang mana kita harus beramal dan beriman kepada Allah dan patuh. Kalau orang Kristen kan surga udah diwarisin. Yesus sudah menebus mereka. Ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi mereka mah aman. Tuh ya. Udahlah, jangan dilawan. Saya nggak berani ngelawan anak-anak Theo, serius, takut saya mah. Nanti saya dikutuk jadi pohon ara, saya nggak bisa lagi nanti jadi kering saya. Cantik gini mah, ya. Sukabumi gimana Drun? Lah, emang kenapa di Sukabumi? Emang ada masalah apa di Sukabumi? Masalah yang harus saya apa perlu saya udah bayarin saya ke Sukabumi atau biar saya mengurusi masalah di Sukabumi? Ada apa di Sukabumi? Ayo sini beliin ongkos ke Sukabumi saya. Kayaknya penting banget saya ngurusin Sukabumi ya. Ya udah, kasih tiket sini biar saya ke Sukabumi atuh. Saya bertanya ini itu cuman karena keingintahuan saya. Hah? Apa iya nenek moyangnya Yesus pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu? Kaget kan Uni Rifa, Ibu Gembala kaget. Karena selama ini saya pikir Yesus itu anak dari Roh Kudus. Kok punya nenek moyang? Kok pesundal? Katanya dia orang suci. Kenapa nenek moyangnya semuanya rata-rata pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil? Kaget saya. Hah? Kan begitu. Gitu loh. Jangan marah-marah sama saya ini polos. Saya mah lugu. Saya mah masih belajar. Saya mahasiswi om. Saya banyak gak ngertinya. Saya gak punya Roh Kudus loh. Jadi kalau saya gak ngerti Bible mah wajar. Saya kan gak punya Roh Kudus. Kan orang Kristen yang punya Roh Kudus dalam dirinya. Ya Bang Bekom. Naik Bang Bekom. Ya Bang Bekom naik. Tapi buka cam ya. Soalnya gak mau ngomong sama orang gak jelas. Nanti dikira saya ngomong sama ChatGPT. Mending saya pakai ChatGPT. Halo Bang Bekom Z, Muslim non Muslim? Halo. Saya masuk di TikTok. Iya Bang, Muslim non Muslim? Iya. Abang Muslim non Muslim? Saya non Muslim. Oke. Ini Bang, minta maaf ya Bang ya. Saya ini kan pendiskusi lintas agama. Saya ini suka diajak sama pendeta, orang awam ditanya-tanyain mulu tentang agama saya. Nah, setelah saya baca Bible, ternyata Tuhan Abang katanya punya nenek moyang. Nenek moyangnya penipu, pesundal, pejina sama pedofil. Itu benarkah begitu Bang? Menurut Abang tuh kayak mana gitu Bang? Abang bisa buka kamera nggak Bang? Bang buka cam dulu Bang, biar asik diskusinya. Oh ya udah Bang, buka cam dulu, saya tunjukin satu-satu. Ya. Buka cam ya, biar enak diskusinya. Kita kan pengen lihat wajahnya anak-anak Theos gimana. Wah, gini nih teman-teman. Wajah anak-anak Tuhan gini bentuknya ya. Nah. Ya om itu jangan yang lain. Kita kan bahas yang itu, jangan bahas. Iya. Oke. Yang Abang mau yang mana? Nenek moyang Tuhan yang penipu. Ya. Tuhan yang penipu. Ya. Satu-satu. Abang lihat di. Oke. Pertama kita bahas nenek moyang Yesus yang penipu ya, yang tidak dihukum Tuhan ya, bahkan diridhoi Tuhan ya. Dalam kitab Kejadian pasal 32, Bang. Nih, kitab Kejadian pasal 32. 32 pasal berapa? Kitab Kejadian pasal 32, Bang. Kenapa double ya? Ya. Kenapa double? Bentar dulu aku lihat dulu. Bentar ya, salah nih bentar. Bentar ya. 32 ayat berapa Bu? Bentar ya. Bentar. Aduh. Buka Kejadian pasal 27:35. Kejadian pasal 27, Bang. 27:35. Iya. Oh.
pokoknya aku diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya, telah merampas berkat untuk itu. Ya, bagus sih. Itu dia. Iya, nenek moyang Yesus penipu. Oh, ya. Ini berarti benar. Saya mau bicara gini. Memang betul ayatnya memang ada dicatatkan. Hanya gini, ada kalau ibu mau dengarkan saya bicara sedikit. Ini cara kami memahami kitab kami itu seperti ini. Hah? Ada dia punya kesinambungan. Jadi itu bisa dilihat dari perjanjian baru. Itu ada nubuatan. Abang macet-macet, Bang. Kejadiannya adalah Abang anak Teos. Anak Teos macet-macet. Ya, anaknya Hamad. Hah? Ya, ini gini, aku jelasin ya. Cara kami memahami kitab kami itu beda dengan cara ibu menjelaskan. Ibu cuma kutip satu ayat, terus dibicarakan. Saya gitu. nggak jelasin, saya cuma nanya. Iya. Mana boleh saya menjelaskan, Bang? Jadi dari ibu cara kasih penjelasan itu tidak sama dengan cara kami memahami kitab kami begitu. Jadi silakan bicara karena memang kita mau bahas dari detail apapun, tapi kalau ibu tidak mau masuk cara memahami kitab ini, ya seperti itulah. Makanya ibu baca Al-Quran cuma tahu baca tapi tidak tahu artinya. Jadi terima kasih. Siapa bilang saya nggak tahu artinya? Tunggu. Siapa bilang saya baca Al-Quran nggak tahu artinya? Kok malah nuduh-nuduh saya nggak tahu artinya Al-Quran nih? Kok nuduh-nuduh saya dibilang baca Al-Quran nggak tahu artinya? Bang, jangan kayak gitu, Bang. Saya menghafal Al-Quran sama artinya sekaligus, Bang. Jangan abang nuduh. Kok malah nuduh-nuduh saya? Kita lagi bahas tentang apakah betul nenek moyang Tuhan abang penipu itu. Kok malah menjengkal pengetahuan saya tentang Al-Quran Anda. Ini mentang-mentang, Bang, jangan mentang-mentang anak Tuhan, abang jangan sok-sok jadi Tuhan. Masa abang yang menentukan saya ini bisa mengerti atau tidaknya? Apaan sih? Gak boleh gitu, Bang. Itu namanya Anda menghakimi. Karena memang begini, ibu juga menghakimi saya karena apa saya bilang? Saya bilang apa? Itu apa itu? Saya bilang kamu anak Teos. Saya bilang kamu anak Teos, nenek moyang Tuhanmu penipu. Apa itu menghakimi? Saya kan bertanya, apakah betul wahai anak Teos, nenek moyang Tuhanmu itu penipu? Apakah betul? Tadi kau bilang iya. Kenapa saya jadi penghakiman? Kok jadi playing victim seolah-olah tersakiti? Kalau tidak siap ditanya, brother, nggak apa-apa. Kan saya nggak paksa, toh. Kok malah nuduh-nuduh saya dibilang nggak ngerti Al-Quran lagi? Jangan gitu. Saya juga belajar Al-Quran sama arti-artinya loh. Kok jadi kayak gini si anak-anak Teos? Nggak boleh gitu, tahu. Saya bukan tipe orang yang suka berdebat sebenarnya. Hanya saja. Ngapain debat? Kita nggak usah debat. Saya kan nggak berdebat. Saya cuma bertanya, apakah betul nenek moyang Tuhannya orang Kristen, penipu, pejina, pesundal, dan pedofil? Itu saja kok. Aneh. Ya. Saya nggak debat. Semoga ibu lebih banyak belajar lagi dan tidak harus pertanyakan hal-hal seperti itu. Loh, kenapa nggak boleh ditanyakan, Bang? Saya kan pendiskusi lintas agama. Giliran Nabi saya ditanya-tanya nggak apa-apa, malah dipitnah lagi Nabi saya. Ya biasanya kan saya bilang, apa, Bang? Ya semoga ibu bisa temukan lagi yang lain, bisa ditanyakan lagi. Nanti akan ada orang yang tepat. Oh ya udah, abang yang naik ke sini kok. Abang yang minta naik tepat untuk memberikan penjelasan gitu. Tapi kan abang yang minta naik, Bang. Kan saya nggak paksa abang naik ke sini. Abang yang minta naik kok. Penjelasan saya cukup tadi kan di awal saya bilang cara memahami. Apa penjelasannya? Ya, itu ada, tapi hal yang seperti ini dia tidak hanya sekedar tentang apa maksudnya nggak, maksudnya apa yang mau abang jelasin? Artinya Yesus punya nenek moyang nggak? Gitu loh yang saya tanya.
Kalau di ya agak rumit sih mau dijelaskan soalnya. Ya udah kalau gitu jangan dijelasin abangku anak Theos, nggak usah dijelasin. Kalau rumit menurut Anda sudah insecure dengan agama Anda, nggak usah coba dijelasin atuh. Kan kita tidak memaksa, kita cuma pengen tahu dari orang yang mengerti. Kalau anak dewa tidak mengerti, ya ngapain dipaksa anak dewa? Nggak apa-apa. Siapa yang anak dewa, Bu? Kan anak Tuhan itu dari kata Theos. Theos itu kan sama dengan dewa. Kamu kan anak Tuhan. Tuhan kan artinya Theos. Theos sama dengan dewa. Berarti kalau kamu anak Tuhan ya anak Theos dan anak dewa. Kok pada marah sih sama aku kalau aku ungkapkan fakta-fakta dalam linguistik? Anak Tuhan itu artinya anak Theos. Anak Theos artinya anak dewa, Dek. Oh. Terus? Theos itu kan artinya dewa. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan anak dewa? Tidak ada sih anaknya Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya anaknya saya. Nabi Muhammad anaknya Sayyidah Fatimah. Kemudian siapa lagi tuh, Ummu Kalsum tuh. Saya bukan anak Nabi Muhammad. Saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan ngadok, itu fitnah namanya itu. Anak Theos dan anak Tuhan itu kan pengakuan kalian. Saya cuma bantuin menggunakan bahasa yang dipakai di Indonesia. Bahasa Indonesia ini banyak mengambil bahasa Sangsekerta. Dewa itu sama dengan Tuhan, sama dengan Theos. Kok malah sakit hati dikatain anak dewa? Padahal ngaku anak Tuhan. Giliran diganti bahasanya langsung marah. Kenapa sih orang Kristennya lucu-lucu? Malah saya dituduh anaknya Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad, bukan anaknya. Anaknya mah cuma ada beberapa. Kamu kenapa sih? Gitu loh, Dek. Ada lagi anak dewa? Cukup. Cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Gini deh, lain kali kalau masuk kamar misalkannya bisa jawab. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Uni nggak maksa kok, ya. Itu jangan fitnah. Kamu jangan fitnah Nabi Muhammad punya anak kayak saya. Saya ini umatnya Nabi Muhammad ya. Nggak boleh ya, Dek. Jangan gitu ya, Dek. Oke, Adik Bekom. Kirain tadi mau naik mau jelasin. Uni udah senang banget loh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dadah anak Theos. Ya. Sehat-sehat anak Theos. Ya. Kenapa sih aku yang unyu lucu gini dimarah-marahin terus sama orang Kristen? Aku cuma nanya doang. Emangnya bertanya itu haram ya di Kristen ya? Kalian nanya-nanyain agama aku mulu, giliran aku buka komal. Aku cuma konfirmasi apa iya nenek moyang Yesus pedofil, pejinap, penipu sama pesundal. Kaget aku tuh. Masa iya kan gitu? Tapi malah aku yang dimarah-marahin. Ini orang-orang Kristen mah katanya punya Roh Kudus lah, anak dewa lah, anak Theos lah. Tapi di atas nuduh-nuduh, gak punya bukti, marah-marah, ngancam-ngancam. Katanya punya Roh Kudus. Aneh. Halo, Kak Helen. Halo. Helen Kristina Daluku, Putri Theos. Iya. Apa kabar Kakak Putri Theos? Betul. Sehat, Kak. Oke. Gimana nih Kakak Putri Theos? Ada yang mau Kakak pertanyakan, sampaikan, atau ada yang mau dibantah bahwa nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, penipu, dan pedofil? Ya, sedikit menanggapi ya, Kak. Sedikit menanggapi. Bahwa ya sedikit menanggapi yang dikatakan kakak bahwa Yesus itu sisilanya ya, ada pezina, pelacur. Nah, Kak, bisa buka cam biar enak. Memang buka cam biar enak. Kayaknya jangan dulu. Oh iya. Soalnya saya ada anak karena kecil, kakak perempuan, gini. Takut nanti. Oke, gini. Tapi kakak janji jangan menghujat ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang kakak nggak ketahui ya. Karena kalau kakak menghujat di sini, kakak tuh ada foto anak-anaknya juga, ya. Saya tidak terima kakak menghujat ya. Oke, lanjut, silakan Kak. Karena saya ada anak-anak kecil yang usia 2 tahun, Kak. Jadi saya takut nanti mereka maklum ya. Jadi masuk ke saya maklumi, saya kasih toleransi ya. Iya, saya toleransi kakak ya. Silakan. Terima kasih, Kak. Oke. Kak sedikit menanggapi ya, Kak, dari
dari hal yang kakak ucapkan tadi ya. Ya, kalau kita melihat latar belakang silsilah Yesus ya, memang latar belakang silsilah Yesus itu kalau kita melihat ya Kak, memang kita melihat contoh seperti Rahab. Contoh nih Kak ya. Dia memang Rahab ini kan memang dia seorang pelacur. Nah, kita bisa melihat di sini kenapa dia itu menjadi salah satu silsilah dari keturunan Daud. Nah, di mana Tuhan pilih dia untuk menggenapi janji Tuhan. Nah, di sini Rahab dipilih karena dia ini memiliki iman. Dia bertobat di mana kisah tentang pengintaian orang Israel untuk memasuki kota Yeriko. Nah, ketika orang Israel masuk ke kota Yeriko mengintai, ada di situ namanya Rahab. Memang dia seorang pelacur, tapi karena dia sudah mendengar tentang Allahnya Allah Israel, jadi dia memiliki iman kepada Allah Israel sehingga hidupnya diubahkan. Nah, dan di kisah itu, di dalam kisah Yosua, Rahab udah diubahkan hidupnya ketika dia sudah percaya kepada Allah Israel, sehingga Rahab dan seisi rumah dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan ketika orang-orang Israel mau mengintai tanah Kanaan. Jadi mungkin latar belakangnya memang kalau kita melihat silsilah Yesus Kristus itu memang ya Rahab itu seorang pelacur, tetapi dia di situ, ini contoh ya Kak, contoh yang Kak katakan silsilah Yesus berzina, tapi di situ dia percaya, memiliki iman. Nah, di situ ada kasih. Ketika dia percaya kepada Allah Israel dan dia juga membantu para pengintai Israel ketika masuk. Turun bang, abang turun. Saya buka dulu ya Kak. Sana. Di dalam saya buka dulu ya, nggak apa-apa ya Kak, saya buka dulu kitabnya. Nggak apa-apa Putri Theos. Ini saya repot ini karena anak saya ini di belakang saya. Sabar aja, itu anak Theos loh itu juga. Kamu Putri Theos, dia anak Theos. Saya anak Tuhan Yesus Kristus. Iya, Putri Theos. Sebentar ya Kak. Anak Tuhan. Agak susah memang mencarinya ini. Iya, Yahudi rohani. Iya loh, mereka ini bener kan Kak? Kalian mengakunya Yahudi rohani kan Kak? Iya loh, mereka memang iya loh, mereka tuh ngakunya Yahudi rohani loh. Mereka juga ngaku anak Tuhan. Emang gitu kok, kalian jangan ketawa. Emang gitu. Mau diapain coba? Biarin aja lah ngaku-ngaku, kan nggak apa-apa. Kan ngaku-ngaku kan nggak apa-apa ngaku-ngaku. Kalian boleh ngaku-ngaku cantik, boleh ngaku-ngaku artis juga boleh kalian kalau mau. Aku juga boleh ngaku-ngaku manis. Nggak apa-apa kan ngaku-ngaku itu kan gratis. Emang bayar? Enggak loh. Kalau kakak ini ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani, kan nggak bayar. Kan kalian nggak rugi toh. Kecuali dia ngaku-ngaku anak terus ngambil keledai kalian, baru kalian marah. Kalian boleh ngaku-ngaku punya negara ini, boleh. Bilang aja Indonesia ini punya aku gitu. Kan ngaku doang, apa-apa. Kalau aku kan ngaku-ngakunya aku manis. Aku manis. Iya. Aku ngakunya manis, aku manisnya non debat. Aku manisnya limited edition. Aku manisnya manis tak terdebatkan. Aku satu-satunya cewek TikTok yang paling manis itu cuman aku. Aku doang. Nggak, yang lain nggak ada, yang lain cantik. Aku doang yang manis. Gitu. Iya guys. Ngaku-ngaku mah nggak apa-apa. Ngaku-ngaku mah gratis kayak mimpi aja tinggi-tinggi nggak apa-apa mah. Ngaku-ngaku anak Pak Jokowi juga nggak apa-apa, kecuali Pak Jokowinya marah. Nggak apa-apa. Ngaku-ngaku pacar aku juga nggak apa-apa.
Aku ngakunya suami Uni, jangan, itu mah ada ikatan. Jangan ngaku-ngaku suami aku. Ya nggak boleh ngaku-ngaku suami aku. Biarin aja kakaknya cari ayat dulu lah. Kita kasih, jangan turunin. Kakaknya baik kok. Kakaknya kan mau jelasin imannya. Bisa jadi kita dapat ilmu di sini loh. Kan kakak ini sudah mengakui nenek moyang Tuhannya pesundal. Gak apa-apa. Nenek moyang Tuhan juga. Suka-suka Tuhannya lah. Kalian jangan gitu, orang Islam. Tuhannya orang Kristen memang punya nenek moyang, gak apa-apa. Iya, putri. Iya. Sebenarnya saya agak susah mencari di Alkitab karena anak saya repot kali di samping. Jadi di sini Rahab ini, ya, di sini dia ini percaya kepada Allahnya Israel. Imannya diubahkan dan dia mendapatkan kasih karunia dari Allah dan dia Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Jadi gitu. Jadi memang kalau kita melihat silsilah dari Yesus Kristus, ya, gitu Kak. Nah, dan Yesus ini kan dikandung oleh Roh Kudus, itu. Jadi tidak ada sesuatu. Jadi gini loh Kak. Yesus ini kan Maria yang mengandung. Katanya dia punya nenek moyang, sekarang punya Roh Kudus. Mana yang benar Kak? Tunggu Kak, tunggu sebentar. Tunggu Kak. Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus dari seorang perempuan yang bernama Maria, itu maksudnya. Dikandung oleh Roh Kudus? Maksudnya gimana? Roh Kudus mengandung? Maria ini tidak bersetubuh dengan Yusuf, tetapi dia, ya, ketika Maria, saya akan melihat dulu Kak, ya. Soalnya gini, aku kaget. Tadi kakak ini udah bilang Yesus punya nenek moyang. Kok jadi Roh Kudus? Kalau punya nenek moyang berarti dia kan anak kandungnya Yusuf dong. Tapi dia itu tidak, gini loh Kak. Silsilah Yusuf itu dipilih Allah untuk menggenapi janji Allah. Maksudnya silsilah bohong-bohongan gitu? Itu nggak bohongan Kak. Itu dipakai Tuhan dari silsilah dari silsilah Daud. Maksudnya gini. Yesus itu punya silsilah atau enggak sih? Yesus punya silsilah. Tetapi Maria, kalau itu dia bukan Roh Kudus lah, jadi, Kak. Maria itu apa Kak? Kalau Yesus punya silsilah, aku juga baca kitab kakak, Lukas pasal 3:23, Matius 1 ayat 1. Kalau itu silsilah yang dua, itu silsilah beneran atau silsilah bohong-bohongan Kak? Silsilah beneran Kak, itu sudah dibuatkan. Ya udah, kalau gitu Yesus anak kandung Yusuf Kak, kalau itu silsilah beneran. Iya Kak, tapi Yusuf ini dipakai Tuhan menjadi, jangan Bang, jangan deh, jadi sama. Dari pemahaman kami, Yusuf ini dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menggenapi janji Allah. Menggenapi apa Kak? Yang aku tanya, kan kakak bilang ini nih, tunggu, aku masih bingung nih, bentar. Kakak bilang silsilah Matius sama Lukas itu silsilah beneran. Ya kan? Silsilah Matius? Silsilah dalam kitab Matius, silsilah dalam kitab Lukas, itu bukan silsilah bohongan. Tidak Kak. Artinya silsilah beneran kan? Silsilah beneran kan? Ya kalau itu silsilah beneran berarti Yesus itu anak Yusuf. Karena itu silsilah beneran Kak. Berarti bapak kandungnya Yusuf. Karena dua-dua silsilah itu kan silsilah Yusuf. Gimana sih? Kecuali itu silsilahnya itu bukan Yusuf asli, tapi pinjam silsilah. Atau gini mungkin, itu bukan silsilah asli Uni, tapi itu cuma silsilah yang numpang. Yesus cuma numpang silsilah sama bapak tirinya gitu. Biar aku nggak bingung Kak, karena kita kan nggak boleh berbohong Kak. Katanya Kristen nggak boleh berbohong. Ya memang kalau silsilahnya asli, kalau Yusuf, silsilahnya asli berarti Yesus itu anak kandung Yusuf karena silsilahnya asli. Tapi kalau silsilahnya itu dibilang dia anak Roh Kudus, artinya dia bukan bapak kandungnya, berarti itu minjam silsilah orang, dia numpang, dia mah di kakaknya Yusuf.
Tapi bukan asli kakak dia itu, kakaknya nggak ada. Jadi gini, tapi itu bapak tirinya numpang di kakaknya Yusuf, gitu. Jadi dalam pengajaran kami, ini saya beritahu lah ya kan, dalam pengajaran kami memang seperti itu Kak, bahwa silsilah Yusuf ini sudah dipilih Tuhan dia. Dari silsilah dari Daud, dipilih Tuhan Yusuf ini. Iya, aku tahu dia dipilih Tuhan kan, dipakai Tuhan kan. Masalahnya memang silsilah itu silsilah asli. Asli. Ya Tuhan Allah, kalau pilih. gitu Yesus bukan Roh Kudus. Yesus itu anak kandung Yusuf, kan ya silsilahnya asli. Gini nih aku tanya, bapak kakak ini nama bapaknya Margazaluhu. Iya. Nah, kakeknya Margazaluhu juga. Iya. Berarti kakak asli orang Zaluhu kan? Iya. Nah, jadi kakak anak dari orang yang bermarga Zaluhu. Iya. Ya, berarti kakak anak kandung dari orang bermarga Zaluhu. Iya. Silsilah Yesus di situ dikatakan bahwa dia anak Yusuf. Nah, itu dikatakan silsilah Yesus. Berarti Yusuf anak kandung Yesus, karena itu genealogi Yesus, bukan genealogi Yusuf. Kecuali iya, genealogi Kak, gen. Iya kan, gen itu kan artinya ada sperma Kakak, kan hubungan biologi. Kakak bicara gen, gen itu kan Kak, gen itu kan masa kita nggak tahu genealogi genetik? Itu kan ada kaitannya dengan darah Kak, daging dan darah Kak. Kecuali dia numpang, misalkannya dia pakai silsilahnya Yusuf supaya nempel-nempel lah, padahal bapak tirinya gitu loh. Artinya dia kayak gini nih, kakak tertulis di dalam hukum numpang di kakaknya orang lain. Kakak sebenarnya bukan anaknya Zaluku, tapi kakak numpang di kakaknya Pak Zaluku, artinya meminjam silsilah orang lain. Nah, pertanyaan aku, silsilah Yesus sampai ke Daud itu silsilah beneran atau silsilah pinjaman? Jadi ini Kak, Tuhan pilih, Allah memilih Yusuf dipakai menjadi alatnya. Jadi pemahaman kami gini Kak, pemahaman kami ya Kak, Allah memilih dari keturunan Daud. Nah iya kan, berarti Yesus jadi keturunan gitu, Daud kan? Iya. Ya udah kalau gitu Yesus Allah punya bapak. Allah iya memilih. tahu. Iya. Allah yang memilih. Iya, Allah yang memilih. Jadi istilahnya gini Kak, istilahnya gini contoh lah Kak. Istilahnya kita jangan mengambil pemahaman secara gen. Ya, tapi kita oh berarti bukan genealogi asli, itu palsu, itu cuman minjem. Ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ngapain ngambil silsilah orang? Ya nggak apa-apa, Tuhan pilih mereka. Memang dengan cara seperti itu harus. Oh, maksudnya Roh Kudus minjam silsilah Yusuf gitu supaya kelihatan punya silsilah, padahal bukan gitu. Oh, pakai silsilah orang. Oh, biar kelihatan punya silsilah padahal bukan gitu ya. Dan itu janji Allah kepada bangsa Israel. Oh, ya udah deh, berarti minjem doang. Seorang dari Daud dipakai untuk keselamatan. Tapi bohong kan Kak? Kan bohong-bohongan, kan dia bukan anak keturunan Daud. Orang ternyata itu silsilah pinjam. Ya, karena Maria itu suci Kak. Karena Maria itu suci dan dia memang dipakai Tuhan, dipakai Allah. Jadi dia Maria dipakai bukan Tuhan. Berhubungan suami istri. Iya, dipakai Allah dia. Kalau gitu silsilah palsu dong itu Kak. Oh, berarti Yusuf itu bukan bapak kandungnya Yesus. Gini loh Kak, kalau kita memikirkan secara pemikiran misalnya manusia, itu memang tidak mustahil. Tiada yang mustahil kan. Saya kan manusia Kak. Secara logika. Masa saya pakai pemikiran siluman? Itulah manusia Kak. Ya kan saya manusia. Maksudnya saya pakai pemikiran mutan, Kakak mah lucu. Apalagi saya pakai pemikiran Tuhan. Kecuali saya dinikahin Tuhan, baru saya bisa pakai pemikiran dia. Saya kan manusia, masa saya salah pakai pemikiran manusia Kak? Di Injil Lukas pasal 1 ini kan memberitahukan juga tentang gini. Sebab bagi Allah tidak, Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tunggu. Aku baru tahu ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kakak. Jadi mustahil, Tuhan bisa berkarya dengan cara apapun. Dan dia kalau gitu bisa nggak Tuhan manusia. kakak? Jadi dia memang harus turun. Ya udah, sekarang tanya. Harus mau menjadi manusia karena yang diselamatkan kita manusia. Iya, kan kata kakak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kakak. Mustahil nggak Tuhan kakak menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Tidak mustahil bagi Tuhan. Bisa nggak Tuhan kakak mengampuni manusia tanpa jadi manusia? Kak, bisa. Tetapi dengan harus jalan kalau dia gitu harus menjadi manusia karena yang diselamatkan adalah manusia. Kalau memang bisa nggak jadi memang manusia, harus kenapa harus jadi manusia? Nah berarti nggak bisa dong, harus jadi manusia dong kalau gitu. Itulah kerendahan hatinya Allah. Kerendahan hati Allah, dia mau menjadi sama dengan manusia dan dia mau sama-sama dengan umatnya. Ini contoh ya Kak. Ada di Tuhan kakak rendah hati. Lihat ya Kak. Iya. Dia kalau tidak membawa kealahannya. Bukan rendah hati. Dia mau Tuhan menjadi kakak. manusia. Bukan Kak, kalau nggak salah di Filipi pasal 2 nomor 6 Tuhan kakak bukan rendah hati tapi nggak punya harga diri di situ karena dijadikan lebih rendah daripada manusia. Harga dirinya udah nggak ada. Filipi pasal 2 nomor 6. Itu karena cintanya bagi umat manusia Kak. Itu sampai kehilangan harga diri. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia. Sampai kehilangan harga diri Tuhan manusia kakak. Itu begitu berharga bagi dia. Lebih berharga dari dirinya sendiri. Karena manusia itu berharga bagi Allah. Lebih berharga dia manusia daripada Tuhan. Datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Itulah karena cintanya Allah. Karena cintanya kepada manusia sampai dia kehilangan harga diri gitu. Wah, hebat kali. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Sampai mati. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Kayak ini Kak, kayak kakak tuh nggak kisah. Itu. Tahu nggak kakak kisah di Jepang? Di Jepang itulah itu pengorbanan. Jadi cinta itu, kasih itu harus ada pengorbanan gitu. Kalau itu di Jepang Allah, Kak, memang. Kak, kalau di Jepang Kak ya, namanya itu harakiri namanya. Jadi ada laki-laki Jepang, dia mau berkorban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia harakiri dia. Itu namanya harakiri. Gitu. Berarti Tuhan kakak pernah nggak punya harga diri ya? Karena begitu besarnya cintanya kepada kita manusia. Saking cintanya sampai-sampai dia pernah nggak punya harga diri. Gak apa-apa. Kan Tuhannya orang Kristen yang nggak punya harga diri, bukan Tuhan kita, teman-teman Muslim. Kalian jangan ketawa-ketawa. Jangan ketawa nanti dikira kita ngejek. Karena itu kan Tuhannya kakak ini. Ya Kak? Karena besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan dikaruniakan Kak. Bukan Kak, jadinya bukan dikaruniakan. Begitu besar kasih Allah sehingga dia menumbalkan anaknya yang tunggal. Kan anaknya ditumbalin jadinya Kak. Itu adalah satu karunia bagi kita. Karena kita itu kita itu ditebus dari darahnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu satu kalau nggak ada karunia. darah Yesus, bisa diampuni nggak Kak? Tidak. Kalau hanya melalui darah Yesus kita diselamatkan. Katanya nggak ada yang mustahil. Katanya bagi Tuhan kakak. Tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kata kakak tadi nggak ada yang mustahil. Tapi mustahil tanpa darah Yesus diampuni. Mana sih yang benar nih Kak? Aku jadi bingung nih. Kenapa kakak bingung? Katanya tadi nggak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Tidak bisa mengampuni tanpa darah. Berarti mustahil mengampuni tanpa darah tuh. Kumaha teh si kakak? Jadi gini. Jadi kan suatu apa itu harus ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan. Oh berarti Tuhan kakak memang butuh tumbal? Tidak butuh tumbal, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Katanya tadi harus dikorbankan. Iya, dia menumbalkan anaknya kan. Yesus ditumbalin kan. Kan yang menumbalin kan Bapak. Bapak numbalin anak supaya kakak selamat kan. Nah, jadi gini loh. Pemahaman kita ini jangan ke bapak, jangan ke anak gitu kan. Kalau pemahaman saya ya Kak ya, Tritunggal itu
di mana Allah berkarya menjadi Yesus. Jadi kita harus melihat bagaimana Allah berkarya. Jadi nah, Allah Yesus itu berkarya Bapak untuk menyelamatkan umat manusia, yang harus menjadi Yesus. Oh, jadi Yesus, Bapak itu berubah jadi Yesus gitu, berubah jadi anak. Berarti Bapak itu anak memiliki gitu. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia berkarya. Contoh gini lah Kak, contoh ya Kak, sebentar ya Kak, saya dulu ya. Contoh. Ya. Saya ini satu, tapi saya guru, contoh saya guru. Nah di sekolah saya itu dikatakan guru. Nah di rumah saya dikatakan seorang ibu. Kakak Wanes, Dan Kakak Wanes. Saya di sekolah, dikatakan ibu. Karena ya Kakak Wanes. Sebentar Kak, contoh lah saya jadi saya satu. Guys, sama nah saya berkarya. Ya. Berkarya